Shalom, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Terima kasih sudah bergabung di GR Channel, kanal rohani motivasi iman Kristen. Banyak orang yang sembuh dari COVID-19 karena mereka dipilih Tuhan untuk bersaksi tentang pengalaman dan perjuangan hidup mereka bersama Tuhan. Salah satunya adalah anak Tuhan yang ada di kota Balikpapan. Beliau adalah Pastor Andi Simon. Dalam video ini, dengan singkat beliau mengungkapkan rahasia di balik kesembuhannya dari COVID-19. Saya mengundang saudara-saudara untuk membangun dan mengembangkan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Jangan lupa hidupkan tombol loncengnya ya, biar saudara-saudara bisa mengikuti video-video saya yang terbaru. Oke, selamat menonton. Saat Pastor mengalami sakit yang parah, medis menyatakan harus bed rest 2 bulan lewat diperiksa di rumah sakit. 2 bulan harus bed rest, tidak boleh turun dari ranjang. Bed rest, istirahat total, minimal 2 bulan. Hari kedua, tiba-tiba di hatiku ada sebuah pengertian bahwa rumah sakit tempatnya orang sakit. Orang sehat tidak di rumah sakit. Maka dari pengertian itu, Pastor akhirnya duduk lalu berdiri dengan tangan diinfus, dengan bibir pecah, mata kuning, kuku menghitam, kulit juga kuning, berjalan ke kamar kecil. Di dalam kamar rumah sakit itu ada kaca kecil. Badan saya kurus kering. Lalu saya menatap kaca itu. Saya berkata, Andi Simon, hari ini juga kamu pulang dari rumah sakit ini. Karena rumah sakit tempatnya orang sakit. Orang sehat tidak di rumah sakit. Ini Pastor share pengalaman pribadiku, pengalamanku, keimananku, bagaimana Tuhan pernah menyembuhkan saya. Dan sampai hari ini Tuhan masih menyembuhkan banyak orang dengan doa, iman, dan keajaiban dengan kasih karunia-Nya. Dan seperti biasa, ketika saya minta pulang, rumah sakit tentu tidak membolehkan dengan alasan rujukan dokter minimal bed rest 2 bulan. Akhirnya tetap bersikeras, saya yakin rema yang saya terima ini datang dari Tuhan. Saya hidup, saya belajar mempercayai apa yang Tuhan firmankan, kehendaki, dan ingin saya lakukan. Dan singkatnya, setelah ada perdebatan kecil, kami boleh pulang, kami menyelesaikan pembayaran. Saat di kendaraan, saya juga belum mengalami kesembuhan. Tetapi percaya ini memberikan semangat, tenaga, semacam dorongan. Tuhan, aku percaya karena Engkau yang suruh. Saya seperti orang gila dalam kondisi tubuhku yang sedang sakit. Saya tinggal ke rumah sakit dalam 2 hari. Izin untuk minta pulang saja. Saya seperti orang gila, tetapi ada sebuah dorongan karena Tuhan yang suruh. Dan sampai di rumah, saya belum mengalami kesembuhan. Lalu istirahat, subuh, bangun dan sembahyang, doa. Kondisi saya membaik, tapi belum drastis. Padahal harusnya itu memburuk dong, tapi ini membaik, belum drastis. Paginya, sekitar jam 7 sampai jam 8, sekitar jam itu, secara ajaib, bibir saya yang pecah itu bersih. Gangguan di seputar organ-organ tubuh, lever, ginjal yang ada pembengkakan, secara ajaib itu lenyap. Aliran kesembuhan menjamah tubuh saya. Itu terjadi
upah dari ketaatan. Pengalaman saudara-saudara dan pastor ini berbeda. Tetapi yang saya mau bicara bahwa kalau Tuhan yang berfirman, apakah gagal? Nah, makanya saudara pastor dorong Anda masuk doa. Kalau engkau sekarang sedang dalam kondisi, dengar ini, engkau di rumah sakit, engkau divonis dokter macam-macam, HIV, virus, jamur, bakteri, kerusakan paru, atau sakit-sakit yang mengerikan, kau punya kesempatan berdoa. Selama kita masih bernafas, kita masih punya kesempatan untuk berdoa. Dan doa itu dua arah. Baca firman Tuhan, engkau katakan, Tuhan, aku percaya firman-Mu Tuhan. Dengan segala keterbatasanku Tuhan, aku lagi dalam kondisi seperti ini. Bicara. Mulai masuk deep pray, doa. Dan lihat, Tuhan itu hidup. Tuhan sanggup menyatakan kehendaknya dalam hidup Anda. Kalau Simon, yang secara kita melihat kisahnya, dia sudah putus asa bagaimana menafkahi orang rumahnya. Karena Tuhan yang suruh, Tuhan pasti memeliharanya. Saudara, Pastor Andy yang harusnya sudah mati, sudah meninggal karena sakit, tapi karena Tuhan memberikan kehendaknya, maka saya oleh anugerah Tuhan masih hidup sampai hari ini. Bahkan kemarin yang terbaru bulan lalu, Pastor terpapar COVID dengan gejala berat. Tuhan selamatkan, masih hidup sampai hari ini. Saya pun tidak tahu berapa lama lagi Tuhan kehendaki dan berikan saya bonus hidup ini. Tapi saya belajar dengan segala keterbatasanku. Selama aku hidup, aku mau melayani Tuhan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah dia mengecewakan.